hadir sebagai korban dugaan malpraktik medis yang saya alami di Rumah Sakit Permaya Bekasi Utara. Kejadian ini sudah sejak dari tahun 2021 hingga sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya sangat memohon dengan sangat agar kasus ini dapat terselesaikan, dapat kepastian hukum sesuai porsinya. Nggak tahu ya, kok saya berat menyampaikan misi hati saya ini, mungkin karena sudah terlalu lama. Jadi saya mau mengungkapkan di sini kayaknya berat sekali gitu. Mungkin itu saja. Saya minta tolong sekali dengan seluruh pihak yang ada di sini agar kasus saya ini dapat terselesaikan. Saya bisa mendapatkan kepastian untuk masa depan saya. Karena sampai saat ini tangan saya nggak nyaman. Saya duduk di sini pun tangan saya ini rasanya kesemutan, kebas, entah kayak kesetrum atau kayak kebakar. Makanya saya mau berbicara kayak gini juga kayaknya kayak jadi berantakan semuanya karena rasa nggak nyaman ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf jika suara saya terdengar gugup dan lemah karena saya datang hari ini dengan tubuh yang rusak dan hati yang terluka. Saya hanya sangat memohon bantuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Cukup ya saya kira Bapak Ibu, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan ya, khususnya tentunya Ibu Gladys, lalu juga Dinda Muhammad Faris Firmansyah ya, maupun juga tadi Pak Rinto selaku suami dari Ibu Fani ya. Untuk kami merasa terenyuh ya dan sangat-sangat prihatin dengan apa yang memang menimpa ya oleh Ibu dan Bapak sekalian. Ya memang kasus atau dugaan-dugaan terjadinya kelalaian ya terhadap suatu profesi itu sangat-sangat mungkin ya terjadi profesi apapun saya kira ya, dan memang ya tidak ada sebenarnya yang bisa ya berlindung gitu ya kalau memang terjadi penanganan-penanganan yang di luar standar operasional atau standar prosedur operasional ataupun juga yang disebabkan karena yang kurangnya kompetensi ataupun juga keterampilan yang memang kurang ya, ataupun justru juga ada unsur tadi kelalaian ya, kita sebenarnya secara hukum positif ya ada sudah diatur, tapi memang tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian kami melihat memang ada sumbatan gitu ya di dalam proses hukum yang dijalankan ya, walaupun tadi ada beberapa kami lihat laporan yang disampaikan ya ada yang memang sudah mendapatkan putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran gitu ya, KDKI, ataupun juga sudah mendapatkan rekomendasi dari MDP, tapi juga ada yang memang masih berproses dan terkesan atau diduga gitu ya diperlambat gitu ya. Nah ini mungkin yang ke depan akan menjadi concern bagi kami Komisi 9. Tapi sebelum itu saya ingin persilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan saya, baik anggota maupun juga pimpinan yang mungkin akan menyampaikan tanggapannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Kami persilahkan Bu RM. Ya. Terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati dan yang saya banggakan, semua anggota Komisi 9 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Ibu Gladys, beserta keluarga, suaminya Bu Pani ya, dan Dek Faris beserta keluarga, juga ini kuasa hukumnya yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebenarnya saya juga mendengarkan itu tadi, mungkin sama lah rasanya seperti Dek Faris itu tadi ya, saya seperti nggak kuat seperti itu.
Perkenalkan dulu, saya Neng Embar Hamajul Pahit, saya dari Dapil Jawa Barat 3 yaitu Cianjur dan Kota Madya Bogor. Nah, dari beberapa yang tadi disampaikan ada 3 korban ya yang dilaporkan di sini, yaitu Bu Gladys, Bu Fani, sama Devaris nih ya. Kasusnya berbeda-beda. Cuman yang mungkin agak lengkap laporannya ini laporan yang Bu Fani ini. Ya, ini agak lengkap, yang lainnya mohon maaf nih belum lengkap menurut saya untuk lebih memahami secara jelas. Kalau yang Bu Fani ini yang korban sesar itu, ini kan sudah lengkap, sudah sampai di mana kasusnya dan lain sebagainya, dan sudah sedang berproses ditangani oleh Kapolres Kota Bogor, tapi belum ada keputusan. Tetapi sampai rumah sakitnya di mana, terus kemudian juga pelakunya siapa aja di sini udah ada nama dokternya, ada 2, tetapi yang untuk Gladys ini saya belum dibaca, saya bolak-balik, atau mungkin karena tulisannya terlalu kecil ya, ini saya nggak terlalu itu siapa pelakunya ini saya belum mendapatkan namanya. Kejadiannya di mana tadi, di ini ya, di rumah sakit mana? Rumah sakit MRCC. Ya, izin menyampaikan Bu, terkait dengan klien kami ini terjadi di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi di bawah Lipo Group. Oh ya, Semanggi. Oh, Semanggi yang itu. Ya, Ya, oke. dan dokter yang menangani atas nama Dokter Minarti Samsurya. Ya. Saya Begitu. di sini saya lihat nggak ada nih, ya, Ya. nama dan rumah sakitnya. Terus yang Devaris ini juga saya belum menemukan nih kejadiannya di mana, rumah sakitnya di mana, terus dokter atau yang pelakunya misalkan apa tadi, yang perawat atau apa, yang lab itu siapa gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itunya kita belum ada di catatan ini. Beda dengan yang Bu Gladys ini kan lengkap nih, lumayan lengkap gitu prosesnya. Jadi sehingga kita bisa sedikit memahami gitu kan, walaupun belum secara keseluruhan, sedikit bisa memahami. Tetapi yang itu tadi belum sepenuhnya saya mengetahui. Kalau ini saya kira rumah sakit Siloam itu kan rumah sakit lumayan besar dan biasa jadi rujukan andalan beberapa rumah sakit di daerah. Kalau misalkan dianggap belum bisa nangani, akhirnya biasa sana gitu kan, andalannya seperti itu gitu kan. Nah, yang di Paris nih rumah sakitnya di mana juga belum nih, mohon ini juga mungkin dilengkapi. Nah, terus juga kalau yang dari mana, dari Bu Fani ini kan juga permohonannya, harapannya itu kan udah jelas nih, melakukan pemantauan atas penanganan perkara secara hukum baik perspektif pidana yang sedang berjalan di Kepolisian Resort Bogor Kota. Ini adalah salah satu dapil saya Kota Madya Bogor itu, jadi saya siap untuk bersama-sama melakukan pemantauan ini. Gitu, bila perlu nanti kita bisa bersama datang untuk sejauh mana, bukan apa kemudian kenapa kok sampai hari ini, itu saya siap. Nah, cuman kalau untuk yang ini kan belum nih, jadi kita juga bingung apa yang kemudian tahapan-tahapan apa kemudian yang harus kita lakukan. Terus apa kebijakan dari Komisi 9 yang bisa membantu menyelesaikan itu apa gitu loh. Kita nih agak-agak bingung nih untuk itu kasus Dek Faris sama Bu Gladys ini gitu loh. Jadi biar kalau yang ini kan enak nih jelas, oke gitu kita siap lah gitu kan. Cuman untuk ini kita juga mungkin bisa kira-kira apa gitu kan. Yang itu adalah ranahnya kami, terus kami bisa bantu di mananya. Itu kan enak seperti itu. Oke, itu aja Bu pimpinan. Terima kasih.